Kalau tidak ada perubahan, di bulan September depan, tahun 2024, Apple punya gawai besar, yaitu mau meluncurkan iPhone seri 16, iPhone 16. Biasanya diluncurkan di minggu kedua di hari Selasa, kalau itu seperti kebiasaan Apple meluncurkan seri-seri iPhone mereka. Jauh-jauh hari para konten kreator sudah mengupas sedemikian rupa tentang iPhone 16. iPhone yang digadang-gadang memiliki berbagai macam fitur yang luar biasa. iPhone 16 dikatakan memiliki banyak hal-hal yang baru yang belum dimiliki pada iPhone sebelumnya. iPhone 16 dikatakan memiliki banyak hal yang di luar dugaan. iPhone 16 dikatakan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Pada intinya adalah iPhone 16 atau iPhone 16 ini menawarkan berbagai macam kelebihan, berbagai macam kemewahan, berbagai macam kekuatan, berbagai macam hal-hal yang belum ada pada iPhone-iPhone sebelumnya. Itu yang para konten kreator katakan. Walaupun sampai saat ini wujudnya seperti apa yang fix dari iPhone 16 ini juga belum kita tahu. Kita akan tunggu peluncurannya yang dikatakan akan diluncurkan di bulan September tahun 2024 ini. Para penyanjung iPhone, mereka sudah bersiap-siap spend money. Mereka bersiap-siap mau mengantri. Mereka bersiap-siap untuk memburu. Bila perlu mereka menjadi orang yang beli iPhone yang nomor 1, yang pertama kali. Saya bukanlah konten kreator yang akan mengupas tuntas atau detil segala kelebihan daripada iPhone 16, segala kemewahan daripada iPhone 16, segala fitur-fitur yang menarik dari iPhone 16 tentang teknologi yang ditawarkan oleh iPhone 16. Saya tidak akan berbicara di situ, tapi saya mau katakan bahwa iPhone, handphone, semahal apapun, semewah apapun, secanggih apapun, ada satu hal yang tidak bisa kita abaikan supaya iPhone atau handphone yang mahal tersebut, iPhone 16 yang luar biasa tersebut bisa bekerja. Itu dibutuhkan ada satu hal yang sangat penting, yaitu connection atau koneksi. Bagaimana mungkin iPhone 16 yang canggih itu bisa bekerja dengan baik, bisa menghasilkan faedah yang besar, bisa bermanfaat bekerja, bisa memberikan banyak kelebihan, bisa memberikan banyak kemudahan dari iPhone 16 itu kalau dia tidak memiliki namanya koneksi. Koneksi itu penting bagi sebuah handphone. Baik itu handphone yang kelas low, kelas middle, maupun kelas premium. Paling tidak ada dua koneksi yang harus dimiliki sebuah handphone, yaitu koneksi selulernya ataupun koneksi Wi-Fi-nya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini. Kita hidup dalam banyak hal perlu namanya koneksi atau relasi. Hidup kita akan mengalami suatu perubahan, bahkan lebih penting koneksi atau relasi dibandingkan uang. Karena koneksi atau relasi itu dalam kehidupan kita, itu akan membawa suatu dampak yang luar biasa. Dengan adanya koneksi dan relasi yang baik, yang bagus, itu akan membawa kita mengalami suatu pertumbuhan dalam kehidupan kita. Pertumbuhan secara batin, bahkan pertumbuhan secara ekonomi dan keuangan di dalam bisnis dan pekerjaan kita. Jadi sedemikian penting sebuah koneksi atau relasi. Bahkan koneksi dan relasi itu bisa lebih penting daripada uang yang kita miliki pada saat ini. Jika kita mau mengalami sesuatu yang bertumbuh, berkembang, mengalami progres yang positif, mengalami sesuatu yang semakin maju, semakin besar, semakin tinggi dalam pencapaian, kita harus memperhatikan namanya koneksi atau relasi. Jadi membangun koneksi dan relasi adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita memperhatikan bagaimana koneksi dan relasi yang kita bangun sampai saat ini seperti apa. Apakah koneksi dan relasi yang kita bangun saat ini membawa kita mengalami suatu pertumbuhan, mengalami suatu kemajuan, mengalami sesuatu yang semakin lama, semakin besar, dan semakin besar dalam hidupmu, dalam keuanganmu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu. Jadi sangatlah penting
kalau kita punya koneksi dan relasi, itu yang pertama. Yang kedua adalah sangatlah penting kita berkoneksi dan relasi dengan siapa. Karena kalau kita salah koneksi dan salah relasi, maka itu tidak membawa kita menuju suatu level yang lebih baik. Tidak membawa kita mengalami suatu pertumbuhan. Bahkan bisa-bisa koneksi dan relasi yang tidak baik membawa kita mengalami kemunduran, bahkan mengalami kecelakaan. Untuk itu, mari kita cermat dan teliti di dalam membangun koneksi dan relasi kita. Semangat!